Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang diberkati Allah, marilah kita sejenak merenungi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Jamaah yang diberkati Allah, Islam ini mengurus segala sesuatu dari ujung ke ujung. Ada perintahnya, ada larangannya. Jadi salah satu persoalan yang daruri, amrun daruri dalam kehidupan kita adalah kepemimpinan. Jadi pemimpin ini tidak hanya berbicara tentang level presiden, tidak, sampai sebagai seorang kepala keluarga, ya. Itu adalah pemimpin. Cuma karena jadi kepala keluarga misalnya banyak berkorban atau posisi-posisi yang dalam masyarakat mungkin tidak menghasilkan pemasukan, jadi orang tidak berebut-rebut, ya, tidak suka. Tapi yang menghasilkan pemasukan ini orang berebut-rebut untuk memperolehnya. Jemaah yang diberkati Allah, terlepas apapun yang berlatar belakangi, tapi yang jelas pemimpin itu dibutuhkan. Jemaah yang diberkati Allah, karena dalam sejarah Islam ini, peradaban Islam ini dibangun oleh pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kita tidak berbicara tentang Khulafaur Rasyidin, memang sudah orang-orang yang dibina langsung oleh Rasulullah SAW. Tapi coba kita lihat orang-orang yang datang setelah itu, dan mereka orang-orang yang luar biasa yang dikenang sampai akhir umur dunia ini. Misalnya seperti Utsman B yang mendirikan Utsmani, misalnya seperti Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian seperti Muhammad Fatih dan sebagainya. Ini orang-orang yang luar biasa yang menegakkan keislaman. Kemudian dalam sejarah juga kita melihat ketika sebuah peradaban itu sampai pada tahap yang klimak, ya, orang sudah, bahasa kita sudah hendak kagelak ngendunya, itu mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan umat, ya. Misalnya contoh kalau kita pelajari dalam kisah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu seorang gubernur luar biasa beliau sesungguhnya. Tapi karena suatu, mungkin kalau kita ceritakan itu panjang, jadi beliau membuat keputusan untuk meninggalkan jabatannya, kemudian turun sebagai seorang sufi, ya, kita kenal. Apa yang terjadi ketika seorang yang baik berkualitas meninggalkan jabatan akan ditempati oleh orang-orang yang kualitasnya rendah. Ketika orang yang berkualitasnya rendah ini dia memimpin, yang gharizah, yang keinginannya itu hanya untuk duniawi saja, dia enggak memikirkan orang lain, ini merusak. Maka di dunia sekarang, di dunia demokrasi ini, ya, kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat bijak juga. Artinya ketika terpilih seseorang pemimpin yang baik atau buruk, kontribusi kita sebagai masyarakat itu ada. Jadi ketika hari akhirat bukan saja pemimpinnya yang ditanya, kita juga yang berkontribusi memilih pemimpin yang tidak baik itu juga harus kita pertanggungjawabkan. Karena apa? Sebenarnya salah satu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa satu sisi sebagai pemimpin itu Allah beri kesempatan dia untuk berbuat banyak, beramal banyak, ya. Ya, seperti misalnya Khalifah Utsman bin Affan atau Umar dan yang lain, para pemimpin-pemimpin yang lain, sampai hari ini kita masih merasakan itu kerja mereka, hasil kerja para pemimpin-pemimpin Islam besar, sampai hari ini kita rasakan kenikmatan itu. Baik dunia maupun akhirat, wasilah untuk dunia dan akhirat itu mereka itu akan mendapatkan pahalanya. Nah, jemaah yang diberkati Allah, sisi lain, karena sebagai pemimpin itu ada fasilitas, ya, yang diberikan oleh rakyat, itu nikmat. Makanya Rasulullah mengatakan wailul lil umara, wailul lil urafa. Jadi kata Rasulullah itu wailun, celakalah. Ada juga yang menerjemahkan kata wail itu neraka yang dalamnya itu sampai 40 kharifan. 40 tahun itu kalau dilempar dari atas sampai ke bawah baru sampai itu neraka wail. Atau banyak juga muhadis, para ulama menerjemahkan dengan celaka. Ya. Siapa itu? Mereka uraf wal umana.
Jadi pemimpin, umara, kemudian urafa. Urafa ini ada menerjemahkan orang arif, para intelektual. Urafa, ya, arif, orang-orang yang pintar, ya. Dia dalam panjang sejarah orang-orang pintar ini dipakai oleh sultan, dipakai oleh raja untuk menjadi penasihat. Nah, ketika dia tidak jujur, itu juga berkontribusi menciptakan kerusakan. Tatkala pengetahuannya luar biasa, ya, ilmunya dalam sekali itu, tapi tidak saleh. Jadi ilmunya justru berkontribusi kepada kerusakan. Kemudian ada juga daripada ulama mengatakan yang dimaksud dengan urafa ini orang di bawah sultan. Jadi kalau sultan pemimpin kaum, ya, kabilah itu urafa. Ya, itu berbeda pendapat, tapi pada dasarnya orang-orang yang punya kekuasaan diberikan oleh Allah SWT, baik itu dari kekuasaan dalam memimpin atau dalam keilmuan, dia tidak melaksanakan amanah tersebut, apa yang terjadi, kata Rasulullah SAW, celakalah mereka akan menanti pada hari kiamat orang-orang yang jambul rambut mereka digantung di angkasa. Jadi Rasulullah menggambarkan 3 jenis manusia ini yang tidak melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Allah, mereka akan digantung nanti di akhirat, ya, digantung neraka. Dan mereka akan terayun-ayun antara langit dan bumi, artinya ayunan yang begitu jauh, ya. Dan mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Ini sebuah pelajaran penting. Ketika berkuasa, punya kekuatan untuk mengatur segalanya, tapi ketika sampai ke akhirat nanti Anda tidak melaksanakan perintah dengan baik, menzalimi masyarakat, ya, hanya memikirkan diri sendiri, hati-hati, azabnya berat. Ya, di sisi lain juga Rasulullah SAW mengatakan yudhillullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Allah akan memberi payung, ya, pada saat tidak ada yang bisa memberi perlindungan atau payung. Siapa itu yang pertama? Imamun adil. Ini adil betul. Dari 2 sisi Rasulullah berbicara. Yang pemimpin yang baik dia akan dapat ganjarannya. Pada saat tak seorang pun bisa membantu, akan dibantu oleh Allah. Pemimpin yang buruk juga mendapat ganjarannya, akan diazab pada saat dia tidak ada seorang pun yang bisa membantu. Kemudian bagaimana indikasi seorang pemimpin yang baik? Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 41, firman Allah, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Itu orang-orang apabila mereka ditetapkan, diberi kekuasaan, ya, di dunia ini, aqamus shalah, menegakkan salat, ya. Jadi ketika kita memilih pemimpin, lihat, ini kita muslim, ya, walaupun kita hidup di sebuah negara demokratis, salat enggak dia. Ini Quran dalam surah Al-Hajj 41, kan. Kemudian waktu zakat dan menunaikan zakat. Betul dia orang yang melaksanakan perintah Allah, itu terutama dengan zakat, karena banyak yang salat tapi tidak mau bayar zakat. Dan orang-orang pemimpin zaman sekarang banyak sekali hartanya, dia mau tidak bayar zakat. Ini indikasi kedua kita melihat. Kemudian wa amaru bil ma'ruf, ya, wa nahaw 'anil munkar. Bagaimana dia dalam memimpin? Apakah dia ada melaksanakan visi amar ma'ruf nahi munkar? Jemaah yang diberkati Allah, saya sebagai penceramah, ya, paling hanya kalimat saja seperti ini bisa sampai amal ma'ruf nahi munkar. Tapi ketika seseorang memiliki kekuatan dia untuk amar ma'ruf nahi munkar, itu luar biasa. Hanya lewat sebuah tanda tangan selesai, ya. Kalau dia tidak peduli, punya visi ke kiri, istilahnya, yang seorang pemimpin yang punya tabiat maksiatnya besar, baru dia saja sampaikan sesuatu yang istilahnya arah-arahnya itu mengikuti nafsu banyak orang, itu dia baru mengucapkan, tapi orang di bawah itu sudah melaksanakan. Dianggap akan ada pendukung yang mendukung kejahatan. Jamaah yang diberkati Allah, inilah ke depan kalau kita mau baik, maka pilihlah pemimpin yang baik. Karena pemimpin yang baik itu lahir dari masyarakat yang baik.
Ketika pemimpin itu terpilih, kemudian dia punya kekuasaan, ternyata jahat, itu lahir dari hasil pilihan kita. Maka sangat hati-hati. Mahathir mengatakan, Mahathir Muhammad, disayangkan, ini kata beliau, ini orang Melayu ya, disayangkan orang Melayu itu menghabiskan, ini ucapan Mahathir ya, sayangkan hanya 100 ringgit dia mengorbankan bangsanya. Jamaah yang diberkati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.